Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas bagaimana cara mengekspos development lokal ke internet. Sebenarnya ada banyak caranya, service di lokal kita supaya bisa dibuka oleh orang lain di internet, misalnya ke teman kerja atau pengen demoin sesuatu ke orang lain. Nah, yang umum dipakai oleh teman-teman adalah kita memakai servisnya punya Ngrok dari ngrok.io. Oh, sekarang udah ganti domainnya jadi ngrok.com. Itu bisa juga dipakai, ini udah umum dan udah lama. Terus teman-teman juga bisa memakai VPN, VPN gateway, tapi teman-teman butuh modal 1 bps untuk gateway, kemudian dikonekkan ke komputer kita, dan teman-teman yang lain itu bisa mengakses lewat gateway tersebut. Nah, cara yang paling baru yaitu menggunakan Cloudflare. Mereka sebenarnya merilis versi ini udah lama, namanya Cloudflare Tunnel. Cuma dulu itu berbayar. Nah, sekarang yang Tunnel ini mereka gratiskan, kecuali yang versi pro-nya mereka. Nah, untuk demonstrasi kali ini cukup simpel aja. Aku mau bikin satu servis di lokal yang nantinya kemudian bisa diakses dari internet melalui sebuah subdomain. Cloudflare ini menjadi alternatif ketika kita tidak mau membayar VPS, juga kita tidak punya IP public, kita juga tidak bisa expose lewat router karena kita memakai internet tethering dari HP, yang otomatis tidak ada fitur untuk expose melalui port forward. Nah, di sini pertama kita siapkan dulu beberapa kontainer. Ini aku belum punya kontainernya sih, baru ada Adguat ini satu. Nah, untuk demonya pertama aku bikin kontainer untuk web server dulu. LXC launch. Kita deploy yang Debian 10 aja. Kita kasih nama web server 1. Ditunggu sebentar karena dia harus download image-nya. Sambil nunggu itu tercreate, kita bahas dulu soal yang Cloudflare ini. Cloudflare Tunnel ini ada binary client yang harus diinstal. Jadi nanti domainnya itu harus sudah di hosting di Cloudflare ini. Hostingnya ini gratis untuk naruh domainnya, domain manajemennya taruh di sana. Teman-teman cukup taruh nama domain di sana, kemudian set name servernya ke name server Cloudflare. Atau mau dipindahkan ke sana sekalian juga bisa, tapi aku lebih prefer untuk nebeng hosting domain doang. Ini syarat mutlak untuk menggunakan Cloudflare Tunnel, domainnya harus ada di sini. Nah, udah selesai, kita cek LXC list. Nah, udah ada web server 1, kita exec ke dalamnya, LXC exec web server 1, refresh. Udah masuk ke dalam kontainer web server 1. Untuk demo aku mau install Nginx, apt update dan apt install Nginx. Yes. Tunggu sebentar. Binarinya kecil, tapi mestinya cukup cepat kalau internetnya juga cepat. Oke, Nginx-nya udah terinstall. Kita cek systemctl status Nginx, udah jalan. Kita cek portnya. Dia sudah ban ke port 80. Kita keluar dari kontainer Nginx. Kita bikin satu kontainer lagi untuk demo Cloudflare-nya tadi. LXC launch image
Debian 10. Di sini aku kasih nama demo. LC list. Nah, ini udah ada demo. Kita masuk ke kontainer demo tersebut. Exec demo base. pt update. Kita install wiget untuk download. Sorry, komennya salah. apt install. Nah, di kontainer demo ini aku memasang kliennya Cloudflare Tunnel ini. Teman-teman bisa masuk ke dokumentasinya mereka. Mereka punya dokumentasi yang cukup terstruktur. Aku mau pakai yang versi binarinya. Download yang dari GitHub release aja. Cari yang AMD 64. Kontainerku AMD 64. Kalau teman-teman pakai ARM misalnya di Raspberry Pi, menyesuaikan wiget. Cukup kecil 34 MB. Setelah terdownload, kita harus mengekstraknya. Oh, dia bentuknya udah binary ya. Ini udah binary. Kita set sebagai executable aja. chmod +x .file. Biar mudah kita rename. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus login dulu untuk out tunnelnya. Cloudflare tunnel login. Muncul URL-nya, ini harus kita kopas ke web. Jangan lupa login dulu ke Cloudflare-nya. Pastikan udah login. Nah, akan muncul Autorest Argo Tunnel. Sebenarnya ini muncul banyak, itu teman-teman bisa klik sembarang aja. Dia akan out semuanya soalnya. Kalau berdasarkan dokumentasinya seperti itu. Nah, udah selesai tuh, sukses. Kembali ke terminal. Di sini juga udah sukses. Yang perlu teman-teman catat adalah lokasi dia sertifikatnya di mana. Ini penting banget karena sertifikat ini dipakai untuk out di Cloudflare-nya. Jangan sampai bocor. Langkah selanjutnya yaitu kita bikin tunnelnya, karena kita mau tunneling. Komennya sederhana, Cloudflare tunnel create, kemudian nama tunnelnya. Di sini nama tunnelnya aku kasih nama demo. Ini bebas, teman-teman kasih nama apa. Karena ini demonstrasi ya, aku kasih nama demo. Nah, setelah bikin tunnelnya, yang perlu kalian catat, teman-teman catat adalah ini, file JSON ini. Dia lokasinya tersimpan di mana. Kemudian ID-nya ini. Biar mudah, ini aku mau catat di sublime aja. Karena ini akan kita pakai nanti pas bikin config. Nah, kita catat dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin config YAML. Jadi si Cloudflare itu bisa dikonfig melalui satu file YAML. Ini aku kasih nama demo.yaml. Insert credentials file. Nah, ini lokasi file yang tadi di generate. Kita kopas saja yang ini. Kemudian tunnel
ini diisi dengan tunnel ID-nya. Tunnel ID-nya adalah yang ini, copy, paste. Kemudian kita bikin ingress rule-nya. Nah, ingress ini yang meroute kemana aksesnya akan diteruskan. Hostname. Di sini kita kasih nama subdomain yang mau dipakai, misalnya demo 99 sumarsono.com. Jadi nanti begitu mengakses hostname demo99.sumarsono.com akan diarahkan ke servis kita. Nah, servisnya mau kemana? Di sini servis. Tadi kan servisnya di kontainer yang satunya. LXC list. Group server 1. Ini teman-teman bisa pakai namanya atau bisa pakai IP-nya. Saya lebih suka pakai namanya karena kalau IP-nya ganti tidak perlu mengubahnya. Servisnya di HTTP. Kalau teman-teman tidak percaya ini bisa diakses dari kontainer demo, nanti dicek. Kemudian di sini servis lagi. HTTP status 04. Nah, yang servis terakhir ini catch all ya. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria hostname yang di atasnya akan dilempar ke bawah ini. Config-nya udah selesai, kita simpan. Cek 2 PG, simpan dan keluar. Apakah web server 1 ini bisa diakses dari kontainer demo? Kita cek ping.lxd ya respon, artinya bisa diakses dari sana. Apakah HTTP servisnya bisa diakses? Kita tes, kita install dulu CURL. URL web server 1.lxd. Nah, ya muncul halaman defaultnya Nginx-nya yang di web server 1 ini, artinya udah bisa akses. Setelah config-nya dibuat, kita perlu membuat subdomain buah cname demo99 untuk diarahkan ke tunnel yang ini. Caranya cukup mudah. Cloudflare tunnel route DNS, ID-nya yang tadi ini, ID yang panjang ini. Enter DNS ID, terus nama subdomainnya demo99.sumarsono.com. Enter. Sukses. Kemudian kita jalankan Cloudflare tunnel menggunakan config yang tadi dibuat. Tunnel config demo.yaml run. Tunggu sebentar, dia akan jalan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kita udah terhubung ke servernya di Cloudflare tunnel ini. Kita cek apakah subdomainnya tadi udah tercreate. Seharusnya sudah karena responnya sukses. DNS, kita cari demo. Nah, udah muncul kan secara otomatis di sini. Apakah demo 99 ini bisa diakses? Kalau sukses berarti akan menampilkan halaman defaultnya Nginx. Nah, sudah sukses, ini artinya servis lokal Nginx teman-teman di laptop lokal sudah bisa diakses dari internet. Untuk pembuktian, kita coba edit halaman default Nginx tersebut. Kita masuk ke banner tadi LXC web server 1 // di mana kan letak config Nginx secara default. Server
include set enable default. Dia ada di varwexample.com. Oh, bukan yang ini ya, yang ini. Indeks ini, di indeks kita kasih ini yang gede. Welcome to Nginx in local laptop. Kita refresh. Nah, itu kita mengubah yang di lokal kita, yang di internet juga ikut berubah. Ini artinya sudah berhasil mengekspos service lokal kita ke internet menggunakan layanan Cloudflare, namanya Cloudflare Tunnel, Argo Tunnel. Argo Tunnel itu sekarang udah digratisin sama si Cloudflare ini. Nah, itu aja soal bagaimana mengekspos service lokal ke internet. Salah satu alternatifnya yang menurutku cukup berguna dan simpel dibandingkan yang lain. Pernah pakai ngerok itu sering putus, terus kalau pakai VPN gateway itu ya berarti harus menyiapkan satu VPS untuk reverse proxy-nya. Sekian, terima kasih.